Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Sobat SMP semuanya, untuk hari ini izin kami berbagi terkait penulisan belangko ijazah SMP pada tahun pelajaran 2000. Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sedangkan pendistribusian untuk SIRN dilakukan oleh Direktorat langsung kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Pengisian belangko ijazah dan penetapan ijazah pada satuan pendidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Kelulusan siswa dituangkan melalui ijazah dan SKL yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Kelulusan siswa jenjang SMP pada tahun ini ditetapkan secara nasional pada tanggal 8 Juni tahun 2023. SKL bersifat sementara, hanya sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik. SKL diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan, yaitu tanggal 8 Juni tahun 2023. Isi dari SKL ini minimal mencantumkan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam belangko ijazah. Ijazah diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya belangko ijazah oleh satuan pendidikan. Sedangkan tanggal penerbitan ijazah ini paling cepat tanggal 9 Juni atau 1 hari setelah tanggal kelulusan. Dan paling lambat 31 Juli tahun 2023. Satuan pendidikan, yayasan, dan dinas tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apapun. Jadi di sini apapun alasannya, ijazah itu wajib diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Dan apabila kepala sekolahnya berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka penandatangan ijazah dapat dilakukan oleh PLT. Dan ini juga perlu SK resminya. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Dan apabila setelah pengisian belangko ijazah pada seluruh satpen di daerah Bapak Ibu, ternyata dinas masih mengalami kekurangan belangko, maka dinas dapat mencari ke kabupaten kota yang satu provinsi. Jadi nggak boleh beda provinsi, walaupun itu dekat. Pada tahun ini ada 4 jenis ijazah untuk jenjang SMP, yaitu yang pertama ijazah untuk SMP yang menggunakan kurikulum 2013, ijazah untuk SMP yang menggunakan kurikulum merdeka, ijazah untuk SIRN, dan ijazah untuk SPK. Ijazah terdiri dari 2 muka cetak bola balik atau depan belakang, di mana yang depan itu berisi identitas, sedangkan yang bagian belakang itu berisi nilai dari peserta didik.
Pengisian ijazah ini menggunakan tulisan tangan. Jadi tidak boleh di-print. Ditulis tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Tinta yang digunakan adalah tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dan apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh ditimpa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Jadi, dalam penulisan ini, Bapak Ibu perlu kehati-hatian agar tidak mengalami kesalahan. Ijazah yang mengalami kesalahan ini disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan halaman belakang. Jadi depan belakang sama-sama disilang. Penggantiannya ini disesuaikan dengan ketentuan penggantian yang diatur dalam KBSKP. Untuk petunjuk pengisian, ini adalah contoh halaman muka dari belangko ijazah SMP. Nomor 1 diisi dengan nama sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nomor 2 adalah nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Nomor 3, kabupaten kota tempat di mana sekolah itu berasal. Di sini tidak boleh mencoret dan tidak perlu menuliskan kembali kata kabupaten atau kota. Jadi misalnya Kota Bandung, cukup ditulis kata Bandung saja. Nomor 4 adalah provinsi di mana sekolah itu berada. Nomor 5 adalah nama peserta didik pemilik ijazah, di mana dituliskan dengan huruf kapital secara keseluruhan. Jadi di sini contohnya adalah Budi Darmono. Jadi seluruh hurufnya dituliskan dengan huruf kapital yang jelas. Nomor 6 adalah tempat dan tanggal lahir dari peserta didik. Contohnya, Kota Serang 17 Januari 2007. Dan bila tanggal lahirnya itu antara tanggal 1 sampai 9, cukup ditulis 1 digit angka saja. Jadi tidak perlu menambah angka 0 di depannya. Penulisan nama dan tempat tanggal lahir ini disesuaikan dengan dokumen kelahiran atau ijazah pada jenjang sebelumnya, atau dalam hal ini ijazah SD. Nomor 7 adalah nama ayah, ibu, atau wali dari pembeli ijazah. Nomor 8, nomor induk siswa nasional sebagaimana yang tercantum pada buku induk. Nomor 9, NISN sesuai data yang ada pada sistem Kemendikbudristek atau dapat dicek pada laman nisn.data.kemendikbud.go.id. Untuk pengesahan, nomor 11 itu adalah nama kabupaten kota tempat penerbitan ijazah ditulis secara lengkap. Jadi kalau yang nomor 3 tadi cukup dituliskan langsung Bandung gitu, tapi kalau nomor 11 ini lengkap. Misalnya di sini adalah Kabupaten Bandung. Boleh dituliskan Kabupaten Bandung, boleh kabupatennya disingkat jadi Kap.Bandung. Nomor 12 adalah tanggal penerbitan. Jadi misalnya dituliskan di sini adalah tanggal 9 Juni tahun 2023. Jadi tidak perlu ada angka 0 di depan angka 9. Jadi langsung 9. Sama dengan penulisan tanggal lahir tadi. Nomor 13 adalah nama kepala sekolah yang dibuktikan dengan SK, NIP, dan tanda tangan dengan menggunakan tinta warna hitam. Apabila kepala sekolah yang bersangkutan tidak berstatus PNS, maka cukup dituliskan strip tanpa ada tanda kurung atau tanda petik di atasnya. Jadi cukup tanda strip saja ya Bapak Ibu.
Dan apabila kepala sekolah berstatus PLT, tidak perlu ditulis PLT-nya. Jadi langsung aja namanya. Nomor 14 di sini adalah cap stempel sekolah. Diatur sebagaimana agar mengenai tanda tangan dari kepala sekolah dan pas foto siswa. Jadi pas fotonya ini yang nomor 15, berukuran 3x4, boleh berwarna, boleh hitam putih. Yang penting wajah siswa tampak jelas. Terus selain itu ada cap jari siswa. Cap jari di sini diatur juga agar tidak mengenai wajah dari siswa pemilik ijazah. Sedangkan untuk halaman belakang, itu tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Yang sebelah kiri itu untuk kurikulum 2013, sebelah kanan untuk kurikulum Merdeka. Nomor 1, nama peserta didik, 4 tanggal lahir, nomor induk siswa, NISN. Ini penulisannya sama persis dengan apa yang dituliskan pada halaman depan. Jadi nggak boleh berbeda, harus sama persis. Begitu pula untuk nanti pada nomor 8, 9, 10, dan 11. Ya. Nomor 6 itu adalah nilai dari masing-masing mapel. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 beserta turunannya yaitu PPAK 13 tahun 2022 dan PPA tahun 2022 untuk kurikulum Merdeka. Rentangnya adalah rentang 0 sampai 100, di mana penulisannya adalah dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nomor 7 adalah rata-rata dari nilai yang ada di baris atasnya. Rentangnya sama, 0 sampai 100, pembulatan 2 angka. Contohnya di sini, 72,495. Jadi kalau angka ketiga ini adalah angka 5 atau lebih dari 5, dibulatkan ke atas menjadi 72,50. Sedangkan contoh yang kedua adalah 85,754, angka ketiganya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 85,75. 8 adalah nama kabupaten kota tempat penerbitan, ditulis secara lengkap, sama seperti halaman depan. Jadi kalau depannya ditulis lengkap Kabupaten Bandung, berarti belakangnya juga sama lengkapnya, Kabupaten Bandung. Jangan yang depan ditulis kabupaten secara lengkap, yang belakangnya Kap titik. Jadi dimohon untuk disesuaikan. Jadi depan belakang disamakan ya Bapak Ibu. Begitu juga untuk penerbitan dan nama kepala sekolah. Jadi kalau yang di depan kepala sekolahnya nggak pakai gelar, ya tidak usah pakai gelar semua. Pakai gelar semua. Cap stempel di sini harus mengenai dari tanda tangan kepala sekolah. Contoh pengisiannya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala SMP Negeri 1 Sapelangi. PSN-nya ditulis, kabupaten kota tanpa mencoret, tanpa menuliskan kata kabupaten atau kota kembali, Provinsi Jawa Barat, nama pesertanya ditulis dengan huruf kapital, dan seterusnya. Pada bagian penerbitan ditulis lengkap Kota Sukabumi tanggal 9 Juni tahun 2023. Tanda tangan kepala sekolah dengan tinta warna hitam, pas foto 3x4, foto siswa tidak boleh tertutup sidik jari, cap stempel mengenai pas foto, dan tanda tangan kepala sekolah. Untuk bagian belakangnya, identitas yang bagian atas ini nama, tempat tanggal lahir, NIS, NISN, ditulis sama persis dengan apa yang dituliskan di halaman depan. Nilai dituliskan pada rentang 0 sampai 100, pembulatan 2 angka di belakang koma, rata-rata rentang 0 sampai 100, pembulatan 2 angka di belakang koma, Kota Sukabumi 9 Juni
tanda tangan kepala sekolah, cap stempel. Untuk penggantian, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa apabila terjadi kesalahan, maka disilang dari ujung yang berlawanan. Jadi yang disilang jangan hanya yang depan, yang belakang juga disilang ya Bapak Ibu. Sehingga dapat diganti dengan belangko ijazah yang baru. Penggantiannya untuk SMP dan SPK dapat dilakukan di Dinas Pendidikan atau cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sedangkan SMP dengan kondisi geografis sulit diakses dapat langsung dilakukan di satuan pendidikan. Begitu juga dengan SPLN dapat langsung di satuan pendidikan yang bersangkutan. Penetapan dari SMP dengan kondisi geografis sulit diakses ini kami serahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan. Penggantian disertai dengan berita acara serah terima. Untuk SMP dan SPK, kurang lebih redaksinya seperti ini, yang bagian kiri, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota disertai materai. Lembar pertama materai pada pihak pertama, lembar kedua materai pada pihak kedua. Atau bisa dilihat pada Perka Beskap nomor 8 pada lampiran 2 halaman 136. Sedangkan untuk SMP dengan kondisi geografis sulit diakses, cukup ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan dengan dibukui materai. Formatnya ada pada Perka Beskap nomor 8, lampiran 2, halaman 137. Di sini untuk pemusnahan, jadi dari sekolah, ijazah yang mengalami kesalahan pengisian, rusak, tidak terpakai, ini dikembalikan ke dinas disertai dengan berita acara. Kemudian belangko-belangko yang dari sekolah tersebut ditambah dengan belangko ijazah cadangan yang berada di Dinas Pendidikan, dimusnahkan oleh Dinas Pendidikan, disertai dengan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pihak kepolisian. Berita acara ini pun harus diserahkan kepada direktorat untuk diarsipkan. Jadi sekolah, dinas, direktorat itu mengarsipkan sesuai dengan dokumen masing-masing. Untuk pemusnahannya paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023. Berita acaranya kurang lebih formatnya seperti ini, bisa dilihat di Perka nomor 8 pada lampiran 2. Materai jangan lupa ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk penata usahaannya, di sini sekolah. Kami ulangi untuk bagian penata usahaan. Oke, penata usahaan ini sebagaimana yang ada pada Perka nomor 8 pada lampiran 2, ini data minimalnya adalah provinsi, kabupaten kota, NPSN, nama satuan pendidikan, NISN, nama peserta didik, nomor ijazah, dan tanggal penerbitan. Penata usahaan ini dilakukan secara fisik maupun secara digital atau terkomputerisasi. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan, di sini bedanya adalah pada pemusnahan. Jadi, karena adanya pemusnahan itu di dinas, maka dinas perlu mencatat seperti ini. Untuk item-item minimalnya itu hampir sama dengan apa yang dicatat oleh satuan pendidikan. Namun bedanya di sini, dinas nantinya akan melakukan rekapitulasi. Jadi data-data apa saja dari sekolah, ya ini yang sebelah kiri, yaitu BA serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantiannya antara dinas dan sekolah ini jika ada. Tapi harapan kami poin 1 dan poin 2 ini tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi karena kehati-hatian dari Bapak Ibu semua ini tidak perlu adanya penggantian, baik itu
di daerah dengan geografi sulit maupun yang tidak sulit, seperti itu. Nomor 3, data pemanfaatan, penggantian, dan pengembalian belangko ijazah direkap oleh Dinas Pendidikan plus berita acara pemusnahan. Ini nantinya diserahkan ke direktorat untuk dilakukan pengarsipan. Dinas dan sekolah juga harus melakukan pengarsipan. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Kami serahkan kepada moderator. Allah.